Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para romo kiai, para pinispu sedaya, hadirin so hadirat, alhamdulillah, para sederek sedaya. Al-Quran ini kitab yang, ya ini kitab suci kita semua orang Islam. Kitab ini menjadi landasan hidupnya umat Islam, menjadi petunjuk bagi umat Islam, tetapi juga menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Nah, Al-Quran menika, Al-Quran ini sebagai kitab ini itu tidak ada habis-habisnya. Niki mengagumkan sekali. Al-Quran menika sebagai kitab menika tidak ada habis-habisnya, ditimba ilmunya oleh umat Islam dari zaman awal ngantos sak menika. Al-Quran menika kalau dianalogikan, diserupakan, itu seperti sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam niku nak ajaib. Nak dipikir sumur Zam-Zam niku ajaib sekali. Ini gimana? Sumur yang terletak di tanah tandus, gitu? Niki Zam-Zam menika sumur yang ada di tengah-tengah padang pasir. Dan sekarang menika, sekarang itu jumlah jamaah yang berkunjung teng tanah suci setiap hari menika makin tahun makin tambah banyak. Bahkan jamaah umroh menika jumlahnya itu mboten mengalahkan atau tidak kurang daripada jemaah haji setiap hari, dan mereka minum Zam-Zam semua. Kok tidak habis? Itu ajaib. Dan itulah Quran menika. Quran itu seperti kumur Zam-Zam menika. Digali, ditimba, diambil ilmunya dari dulu sampai sekarang, tidak ada habis-habisnya. Mukjizat Al-Quran menika nak dipun digali memang menakjubkan. Para sederek sedaya, bangsa Arab itu, bangsa Arab menika, bangsa Arab itu kalau dilihat di dalam peta bangsa-bangsa pada zaman itu bangsa yang betul-betul bangsa yang ada di pinggiran peradaban. Niku bangsa Arab niku itu seperti itu. Bangsa yang ada di pinggiran peradaban, ala hamisyid dunya, di pinggir dunia. Karena pusat peradaban itu tidak di Arab,
Pusat peradaban itu di Romawi, yaitu di daerah Turki sekarang ini namanya Bizantium Timur ketika menika, dan Persia, lalu India dan Cina. Wah, itu tebih sangat niku. Jauh semua. Bangsa Arab niku teng dusun sak dusun-dusune. Dusun sekali. Niku bangsa Arab. Oleh Al-Qur'an disebut sebagai al-ummiyun. Orang sing mbok-mboken. Niku al-ummiyun. Dari kata umun, mbok. Al-ummiyun niku tiyang sing mbok-mboken. Tiyang mbok-mboken niku sepundi? Nggih? Tiyang mbok-mboken niku sepundi? Tiyang mbok-mboken niku kan mentel terus. Gitu? Mentel terus. Ora tahu lunga-lunga, mesti durung sekolah. Wong mentil kok sekolah niku sepundi? Mbok-mboken belum sekolah, belum belajar, belum kenal ini itu. Pokoknya dunianya itu nggak di sekitar mboknya niku, ibunya itu. Itulah al-ummiyun. Nah itu bangsa Arab itu digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai al-ummiyun. Huwallazi ja'ala fil ummiyina rasulan. Allah menika ingkang mengutus rasul dateng bangsa ingkang mbok-mboken menika. Bangsa yang masih nyusu sama ibunya, tidak mengenal peradaban karena masih ummi. Nak cara pondokan ummi menika dimaknani bangsa sing ora iso maca, ora iso nulis, alias buta huruf. Tapi nak kula maknani luwih enak kok, bangsa sing mbok-mboken. Mbok-mboken niku mesti buta huruf. Ora bakal nek ana bocah wis iso maca kok mentil mboten wonten. Nek isih mentil niku mesti buta huruf, kecuali bapak-bapak menika. Niku mentile lain. Ini bangsa yang masih mbok-mboken, belum mengenal peradaban. Karena mereka berada di pinggiran peradaban. Artinya bangsa yang betul-betul terbelakang dari segala hal, terbelakang sekali. Tidak punya pengetahuan, tidak punya peradaban, perekonomiannya orang-orang Arab yang ada di tanah namanya Hijaz, okay? Tanah Hijaz menika tanah yang di situ ada Makkah, Madinah, menika namanya Hijaz. Kenapa disebut dengan Hijaz? Dari bahasa Arab hajaza, menika artinya daerah yang terpisah, terisolir dari tempat-tempat yang lain. Mahjuz, Hijaz ay mahjuz, terisolir. Karena apa? Karena memang jauh dari mana-mana. Maka disebut dengan Hijaz. Hajaza yahjuzu hajazan, mahjuz, terpisah dari peradaban-peradaban lain. Itulah bangsa Arab. Lah Gusti Allah niku lho kok duka niku hikmah Gusti Allah. Kita nggih hanya tahu belakangan. Kenapa yang diberikan Rasul menika kok bangsa sing kados mekaten? Padahal zaman niku nggih, zaman Kanjeng Nabi dipun utus dateng tanah Hijaz menika. Teng Jawa niku mun wonten kerajaan. Kerajaan Singa menika napa Kalingga, nggih, kerajaan Kalingga yang ratunya namanya Ratu Sima. Niku kinten-kinten eranipun menika nggih abad menika tahun 600-an. Mpun wonten raja teng Jawa. Jarene Raja Kalingga menika teng daerah pundi? Teng Kelet menika lho. Napa? Daerah Kelet
Jepara ngalor menika lho. Nggih, kelet nggih. Jarine kelet mriku. Ada yang mengatakan Kalingga itu tidak di daerah Kelet tapi di daerah Kedu. Ya saya nggak tahu mana yang benar. Nggih. Tapi nggih kira-kira nggih antara dua niku lah. Mungkin nek royokan konsut ngoten mawon lah. Nggih niku teng Jawa menika pada tahun itu tahun 600-an menika wonten raja ingkang adil, negara yang sudah teratur, katanya saking adilnya ada barang emas ditaruh di jalan nggak ada orang yang ngambil, nggak ada yang menika penggambaran saking adilipun kerajaan Kalingga zaman menika. Lah kok kenapa Nabi Muhammad mboten diutus mriko? Nggih? Kenapa kok orang diutus ning Jepara? Kira-kira nak diutus ning Jepara kan enak. Kaji teng Jepara Kelet kan enak ya. Ora usah aduh-aduh teng ngene Mekah kan enak Ka'bah teng mriku gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngutus Kanjeng Nabi di tanah Hijaz. Tanahnya saja namanya Hijaz, tanah yang terisolir. Jauh dari mana-mana. Bangsanya bangsa mbok-mboken, namanya al-ummiyun, diberi rasul. Nah, para sederek sedaya, begitu bangsa Arab menika dipun sukani Al-Qur'an, menika kados tekene Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa menika saged menyulap teken dados ular. Menyulap, nyulap niku sepundi? Menyulap niku napa nggih? Menyulap niku nggih menyulap. Menyulap niku barang dari bentuknya A diubah menjadi bentuknya B dalam sekejap. Itu namanya sulap. Karena sulap niku sejatinya sulap niku napa? Niku mengubah, nggih. Mengubah, at-tahwil niku sulap. Menyulap artinya dari barang A menjadi barang B dalam sekejap. Dari uang 100.000 katanya jadi 1 juta. Nah niku Quran menika kados tongkatnya Nabi Musa. Menyulap, cuma ini yang disulap bukan ular, saudara-saudara. Yang disulap oleh Al-Quran menika sebuah bangsa. Kalau Nabi Musa yang disulap itu ular dari teken, tongkat menjadi ular, yaitu menakjubkan. Tapi nggih mboten meremehkan mukjizat Nabi Musa, mboten nggih. Cuma ya kalau tongkat jadi ular itu ya luar biasa, tapi ya tidak terlalu luar biasa. Tetapi kalau mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengubah, bukan yang diubah ular. Yang diubah Al-Qur'an menika bangsa. Dari bangsa al-ummi, bangsa yang mbok-mboken, menjadi bangsa yang punya peradaban yang luar biasa. Lu bayangkan para sedherek sedaya, bangsa Arab niku nalika ditinggal Kanjeng Nabi menika wafat tahun 632 Masehi. Nggih? Tahun 632 Masehi. Makanya kalau jenengan kepingin ngitung kalender Masehi, ini kan umumnya nak, tapi niki santri zaman kula, nak santri zaman kula menika, nak bapakipun gadah anak, niku dicatat tenggone buku ngoten, niku pasti penanggalan niku penanggalan hijrah. Niku nak zaman kula. Nah jenengan-jenengan niki nggih mesti Masehi sedaya gitu. Karena begitu lahir langsung wonten sertifikat wonten napa?
akte kelahiran. Zaman kula mboten nonton. Wong kula ndamel gadah akte kelahiran niku pun daplok, pun umur 20 tahun sampai gadah akte kelahiran. Saniki precet metu ke rumah sakit sudah ada akte kelahiran dan pasti pakai tanggal Masehi. Zaman mbah-mbah kula, bapak-bapak kula niki tesih wonten mboten sing tanggal lahirnya dicatat tanggal tahun Hijriah niku. Sinten mboten? Lho niki sing teko niki janjane umur-umurane pinten nggih? Mboten pati ketok niki soalnya. Niki kelahiran tahun 2000-an kados iki. Wah kula kok ketok tua dhewe nggih. Ah niku zaman riyen nak bapak-bapak kula menika mbah-mbah kula nak gadah anak niku masih dicatat ngangge tanggal Hijriah. Tokok buku ngoten nggih. Begitu nanti foto-fotonya kepengin sekolah, ditakoki kowe tanggal piro lahir, kan bingung. Karena sebagian besar dicatat ngangge tahun Hijriah. Ah niku carane napa? Carane mengkonversi, mengubah dari tahun Hijriah ke tahun Masehi, ya tahun Hijriah ditambah 632. Kira-kira ngoten lah. Tapi ini kan nonton penyesuaian karena tahun Hijriah itu lebih cepat daripada tahun Masehi. Ada penyesuaian setiap tahun berapa hari, saya nggak tahu hitung-hitungannya, tapi kira-kira kados ngoten. Kanjeng Nabi wafat tahun 632 Masehi. Tahun 10 Hijriah. Oke? 632 Masehi. Tahun 600 akhir menjelang tahun 700. Jadi kira-kira dari 632 niku nggih sekitar 60-an tahun. Setelah 60 tahun umat Islam ditinggal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam niku sudah punya kerajaan besar. Namanya kerajaan Bani Umayyah. Pusatnya di Damaskus. Itu kerajaan besar sekali. Itu kira-kira umurnya ya hampir 100 tahun jatuh. Digantikan dengan dinasti Bani Abbasiyah. 60 tahun kira-kira setelah Nabi wafat, umat Islam menika sampun menaklukkan 2 wilayah besar yang dulunya menjadi kekuasaan bangsa-bangsa yang beradab di sekitar daerah Arab. Inggih menika negara namanya negara Persia. Negara Persia itu ditaklukkan oleh umat Islam di zaman Sayyidina Umar, para sederek. Jadi Sayyidina Umar niku kan nggih berkuasa dados Khulafaur Rasyidin, dados khalifah menika nggih kinten-kinten 10 tahunan sejak Kanjeng Nabi wafat. 10 tahun sejak Kanjeng Nabi wafat, umat Islam menaklukkan tanah yang suburnya luar biasa, subur lahir batin. Sebab tanah Persia menika subur tanahnya, subur peradabannya, luar biasa, peradaban agung sekali yang ada di Persia menika. Itu ditaklukkan zaman Sayyidina Umar. Setelah Persia ditaklukkan, lalu berikutnya yang ditaklukkan adalah tanah Syams. Sekarang Syria menika daerah kekuasaannya Romawi. Nak Persia menika agamanya agama Majusi, Romawi menika agamanipun Kristen. Dua-duanya kerajaan besar zaman sak menika. Superpowernya zaman itu ditaklukkan oleh umat Islam tidak lama 10 tahun dari Kanjeng Nabi wafat. Setelah Syams, yang ditaklukkan adalah Mesir di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Menika ditaklukkan
nggih pada zaman Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar ini sebagai khalifah menika jasanya luar biasa. Karena pada zaman Sayyidina Umar menika 3 negara besar yang luar biasa subur, baik subur tanah dan peradabannya ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Nah ini sekedar selingan, Sayyidina Umar menika sebagai raja bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan besar menika. Tetapi Sayyidina Umar menika pernah suatu hari didatangi oleh seorang diplomat dari Persia. Mereka penasaran, ini siapa? Kok ada kerajaan ndak pernah dengar namanya? Kok tiba-tiba muncul iso ngalah no Persia itu, ketemu pirang perkara, ora pernah masuk koran, ora pernah masuk TV, ora pernah masuk YouTube. Lah kok tiba-tiba muncul sebagai kekuatan besar? Itu ketemu pirang perkara. Penasaran mereka. Ini siapa ini? Kok ada kekuatan baru kita nggak pernah kenal? Heran kan? Lalu mereka mengutus, ada diplomat dari Persia datang ke Madinah, kepengen tahu ini kerajaan apa ini, kok kita nggak pernah dengar. Sampai di Madinah mereka tanya kepada orang-orang Madinah, saya mau menemui Umar, mana rumahnya? Utusan menika langsung ditunjukkan lho ning gone kono. Utusan ke sana. Begitu masuk di rumahnya Sayyidina Umar, melihat ada seorang laki-laki tidur di atas tanah beralaskan tikar, bukan tikar saya apa niku lho napa blarak kurma niku lho. Nah cara napa blarak niku blarak nggih. Ngertos dengan blarak nggih. Blarak kurma. Mboten dianyam. Nak tikar terus sae niku. Niki blarak kurma terus nggo turu Sayyidina Umar. Lah kan diplomat ini kan tanya, "Mana Umar?" Ya itu yang tidur di belarak itu loh, di tanah nganggo bantal, turune nggih enak ngoten, turune enak, padahal turun ning gone tanah di atas belarak ngantek gegere Sayyidina Umar niku kebaret-baret, nggih karena napa belarak nggih mestilah nggih dituruni nggih meninggalkan bekas tenggene geger kan di punggung itu, dan terkesima. Utusan ini terkesima. Lho iki piye kok ana raja kekuasaane seluas itu kok turun ning lemah. Orang nganggo kasure blarak. Padahal nak cara adat zaman menika, adat pada saat itu raja-raja besar di sekitar Arab menika luar biasa. Kasure nggih, wah kasure mana merek napa saniki merek kok bed sing paling saya niku napa mereke? Royal napa. Nah niku lah. Wah lebih dari itu. Dan raja-raja Persia menika tidak sekedar istananya mewah, penjaganya banyak sekali. Nah ini kok ada raja tidur di atas tanah beralaskan belarak, tidak punya pengawal sama sekali, nggak ada satpamnya, mana ada bupati satpamnya pirang-pirang, ora usah bupati, ora usah bupati, wong biasa sakniki wong biasa niku nak mobil teng jalan itu nggih nyewa mobil nguing-nguing sakniki kok. Nggih lho. Patwal gitu. Padahal nggih kiai desa ngoten kadang-kadang lho. Niku ben ketok tegik ngoten terus napa
nyewa patwal nguing-nguing ben ketok gagah ngoten. Niki Sayyidina Umar raja, nggak punya pengawal sama sekali. Heran nih orang Persia niki. Lalu dia komentar, wahai Umar, kamu ini luar biasa. Kamu berbuat adil kepada rakyatmu sehingga kamu bisa tidur dengan nyenyak, tidak ada penjaga sama sekali. Itulah. Ya, tapi ini sudah susah diulang. Saat ini ada presiden kok nggak ada satpamnya, ya repot, nggak bisa. Zamannya pun beda. Tapi ini pula Sayyidina Umar. Nah ini kembali kepada kerajaan Bani Umayyah. Bangsa Arab ditinggal Kanjeng Nabi tidak lama, 10 tahun sudah menaklukkan 3 negara besar, Persia, Syria, Mesir. Di zaman Sayyidina Umar kemudian penaklukan niki berlangsung ke arah barat. Mesir ke barat, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai melompati selat namanya Gibraltar. Kenapa disebut Gibraltar? Niku karena selat dulu yang dilewati oleh jenderal Islam namanya Tariq bin Ziyad. Melangkah niku teng ujung Laut Tengah, ujung Laut Tengah, melompat ke namanya Jazirah. Jazirah namanya Jazirah Iberia, yang belakangan nanti disebut setelah ditaklukkan umat Islam namanya Al-Andalus atau Spanyol. Nggih. Sing sak menika Spanyol menika wonten klub Barcelona, Real Madrid. Niku nak upamane kok Spanyol niku tesih napa nggih kekuasaan Islam wonten Barcelona niki sing main nggih santai-santai. Kinten-kinten kadose ngoten nggih. Tapi ya karena sudah ditaklukkan kembali oleh orang-orang Kristen nggih, lepas dari Islam. Tapi niku pernah menjadi kekuasaan napa? Islam. Pada saat itu namanya Al-Andalus. Para sedherek sedaya. Ini kalau jenengan galih, jenengan fikirkan, jenengan renungkan. Ini sesuatu yang ajaib sekali. Bagaimana bangsa sing mbok-mboken kok tiba-tiba bisa menjadi kekuatan dunia yang menaklukkan kerajaan-kerajaan besar. Niku nak mboten mukjizat napa malih? Naminipun napa nak mboten mukjizat menika? Leres? Gitu? Mukjizat yang melebihi tongkatnya Nabi Musa. Sebab kalau Nabi Musa mukjizatnya hanya mengubah tongkat menjadi ular. Ini tidak tongkat yang disulap oleh Al-Quran ini. Yang disulap oleh Al-Quran adalah sebuah bangsa dari bangsa yang napa bau? Mbok-mboken sakniki jadi bangsa yang besar sekali, berwibawa, karismatik, dan membangun peradaban baru. Nah, di sini saya mau ngomong peradaban baru niki menapa. Oke. Kita ngobrol agak santai mawon nggih. Saya ingin berbicara mengenai mukjizat Al-Qur'an ini. Dan ini menurut saya belum pernah dibahas banyak kiai. Insya Allah belum pernah dibahas. Niki anyar niki. Anyar niki. Niki sarung kula nggih anyar niki kok. Anyar niki. Saya setuju niki keterangan dereng pernah dibahas oleh kiai manapun. Gus Bah pun belum pernah bahas niki. Insya Allah Gus Bah dereng pernah bahas niki. Dereng pernah bahas. Niki keterangan dereng pernah diterangkan oleh para kiai. Dados bangsa Arab menika dipun sulap kalih Al-Qur'an
dari bangsa yang mbok-mboken menjadi bangsa besar yang membangun peradaban baru. Al-hadarah artosipun apa? Peradaban. Nah, saya mau membahas mukjizat Al-Quran sebagai kitab yang membangun peradaban. Nah, ini yang mau saya bahas. Apa itu peradaban yang dibangun oleh Al-Quran menika? Para sedherek, bangsa Arab menika bukan saja menaklukkan daerah-daerah, kawasan-kawasan di sekitar Jazirah Arab. Dari semula tanah Hijaz menika, tanah yang terisolir, diubah menjadi tanah yang terhubung dengan bangsa-bangsa besar di sekitarnya. Jadi sudah tidak lagi Hijaz, namanya Hijaz, tapi sudah tidak Hijaz karena sudah terhubung, tersambung, tidak terisolir lagi. Ini juga mukjizat luar biasa. Mukjizat luar biasa. Jenengan ngertos topografi, bentuk tanah Arab Hijaz menika. Itu nggih pancen terisolir betul niku. Nah, tem mriki kan tesih wonten alas, tesih wonten pohon-pohonan, iso ngedelok-delokan lah. Delok-delokane kathah. Delok-delokane kathah. Jenengan nek saking Mekah teng Madinah niku ora ana delok-delokan blas. Ora ana delok-delokan blas. Nggih gong liwang-liwung ngoten. Gong liwang-liwung ora ana apa-apa, ora iso disawang. Nggih sing niku sedaya nggih padang pasir niku. Makanya namanya Hijaz. Terisolir. Tapi berkat Al-Quran menika bangsa Arab tersulap jadi bangsa yang terhubung dengan bangsa-bangsa luar di luar tanah Arab, membangun peradaban baru. Nah, saya bahas sekarang peradaban itu. Apa peradaban yang dibangun oleh bangsa Arab menika? Saudara-saudara, tadi saya terangkan bangsa Arab membangun negara di sekitar daerah Arab menika, menaklukkan Persia, Syams, Mesir, Afrika Utara yang ketika itu disebut dengan Al-Maghrib, daerah barat menika Maghrib. Karena apa? Karena letaknya di sebelah barat Jazirah Arab, maka disebut dengan Maghrib. Samenika Maghrib dados nama sebuah negara di ujung Afrika bagian barat yang berdekatan dengan Spanyol, namanya Maroko, sing wingi masuk semifinal. Final apa semifinal wingi? Semifinal Piala Dunia. Maroko mereka namanya bahasa Arabe Al-Maghrib. Tapi zaman sak menika Al-Maghrib menika nama untuk sebuah wilayah dari Mesir ke barat sampai ke Maroko sekarang menika. Mulai dari napa nika Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko sampai agak ke barat lagi Mauritania. Menika wah niku daerah-daerah luar biasa. Itu semua ditaklukkan oleh umat Islam. Selain menaklukkan wilayah, orang-orang Arab membangun peradaban. Apa peradaban yang dibangun oleh umat Islam pada saat itu? Pertama-tama, para sedherek sedaya, pertama-tama yang dibangun adalah hadaratul ilm. Peradaban pengetahuan. Itu peradaban pertama yang dibangun oleh umat Islam. Hadaratul ilm, peradaban pengetahuan. Bangsa Arab menika semula mbok-mboken buta huruf, tiba-tiba bangun peradaban. Dan peradaban pertama yang dibangun peradaban ilmu.
Jenengan nak melihat perkembangan ilmu zaman niku menakjubkan. Benar-benar mukjizat yang ndak masuk akal. Contohnya, menika kula kasih contoh satu persatu. Contoh satu persatu. Bangsa Arab menika semula bangsa yang modalnya nggih bangsa terbelakang. Mbok-mboken modalnya itu cuma satu, bahasa Arab. Tok niku. Modalnya nggih bahasa Arab tok niku. Dan bahasa Arab niku memang bahasa yang luar biasa, indahnya luar biasa, dan tidak ada yang bisa mengerti mukjizat bangsa Arab ya kalau nggak ngerti bahasa Arab. Ini jangan kepengin memahami nggih belajar bahasa Arab, nggih mondok, nggih ngaji jurumiyah, mriti, alfiyah, nggih kedah ngoten. Nak mau delok YouTube tok ya ora iso. YouTube tok ora iso, ora bakal. Ora ana wong dadi kiai gara-gara YouTube niku mboten nonton. Ora ana ceritane kok kiai lahir dari YouTube itu ndak ada. Padahal ngilmu teng YouTube itu nggih kuwatah. Terus mboten. Gitu? Ngilmu teng YouTube kan kuwatah. Tapi ora iso ana kiai kok lahir saka YouTube niku ndak ada. Nek ana wong kok ngaku-ngaku jadi YouTube, jadi kiai ngilmune YouTube niku mesti kiai abal-abal niku. Niku kiai abal-abal niku karbitan kayak pelem di karbit ya. Kecut ya. Blas rasa dipangan. Nggih niku kiai-kiai sing rasa dipangan ngilmune niku. Paling diucapno ora ana wong ndongakno bar ilang. Ya karena nggak bisa dimakan. Ha niku bangsa Arab niku ilmunya atau modalnya cuma satu, bahasa Arab. Ini bahasa yang menjadi bahasanya Al-Quran. Pada sekitar tahun 200-an Hijriah, itu ada seorang alim namanya Imam Al-Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil menika orang yang tidak sekedar alim, tapi menciptakan ilmu. Ini ajaib lho. Ana wong kok nggawe ilmu. Nak napa bangsane kita-kita mriki iki belajar ilmu gitu. Imam Khalil menika menciptakan ilmu. Ilmu sing ora ana dadi ana. Niku gara-gara Mbah Khalil Al-Farahidi menika. Kiai Khalil Al-Farahidi. Kiai Khalil Al-Farahidi, Imam Khalil Al-Farahidi menika untuk pertama kalinya di dalam sejarah bangsa Arab menciptakan orang yang menciptakan pertama kali kamus. Dan itu kan aneh. Kok ono bangsa yang dulunya tidak mengenal pengetahuan, tiba-tiba dari sana lahir orang yang menciptakan kamus. Namanya Kitabul Ain. Itu kamus pertama yang lahir di dalam sejarah umat Islam. Namanya Kitabul Ain. Nah sak menika kamus wis kuwatah nggih. Kamus napa? Al Munawir. Itu pun enggak beli nggih. Delok potongane cah-cah sakniki kan ora ana tuku kamus, paling aplikasi. Aplikasi golek sing gratisan. Bangsane santri sak menika senengane gratisan kabeh niku. Kamus pertama kali yang diciptakan dalam sejarah Islam adalah kamus yang disusun oleh Imam Al-Khalil Al-Farahidi, namanya Kitabul Ain. Tidak hanya itu, Imam Khalil menika menciptakan ilmu lain namanya ilmu arut. Niku pertama kali yang menciptakan Imam Khalil Al-Farahidi.
Ilmu arut menika ngilmu tentang puisi bahasa Arab, ilmu mengenai syair yang nanti belakangan disebut dengan ilmul arudi wal qawafi. Ilmul arud wal qawafi itu ilmu yang pertama kali diciptakan oleh Imam Khalil Al-Farahidi, dan kemudian berkembang setelah itu menjadi ilmu yang luar biasa, diajarkan di mana-mana di seluruh dunia Islam dari saat itu sampai sekarang. Niki nggih banyak kiai-kiai sing saged ngarang puisi syair-syair dalam bahasa Arab, bahkan bukan hanya bahasa Arab, syair Jawa pun niku sakniki disusun ngangge ilmu ngarute wong Arab. Nggih, Mbah Bisri Mustafa, Bapakipun Gusmus menika janjane nggih mboten enak ngundang mertuane kok Gus niku nggih. Oh, mboten enak nggih. Mbah Bisri menika ngarang syair Jawa kathah. Nggih. Wonten syair Jawa kumpulan namanya Mitra Sejati. Wonten sing pernah mireng? Pernah nggih. Mitra Sejati terbitan Menara Kudus. Bukunya Mbah Bisri menika sedaya diterbitkan Menara Kudus. Sebelumnya Salim Nabhan Surabaya, terus belakangan diambil alih Menara Kudus oleh Pak Zainuri ketika niku. Wonten buku kumpulan syairnya Mbah Bisri dalam bahasa Jawa namanya Mitra Sejati. Niku ngangge syair Jawa ning aturane aturan Arab. Aturan Arab. Lah niku sing damel ngilmune pertama kali niku Imam Khalil Al-Farahidi menika. Niku tahun 200-an. Tahun abad kedua Hijriah. Lalu ilmu yang lain. Ada ilmu namanya, ya jelas kalau ngilmu fikih, ngilmu napa nggih, ngilmu hadis, tafsir menika biasa. Ngilmu-ngilmu sing betul-betul baru sama sekali. Contoh yang lain adalah ngilmu namanya ilmul balaghah. Ilmu mengenai keindahan Al-Qur'an. Namanya ilmul balaghah. Itu nggih diciptakan kira-kira abad 23 Hijriah. 200-300 tahun kira-kira setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Lalu ada ilmu lain namanya ilmu akidah. Tetapi dalam bahasa Arab disebut dengan ilmul kalam. Ilmul kalam itu ilmu yang luar biasa. Ilmul kalam menika ngilmu sing tugasipun membela akidah Islam. Karena ketika niku umat Islam niku kan kekuasaannya menika menggantikan kekuasaan dari kekuasaan-kekuasaan masa lampau yang di situ sudah ada peradaban-peradaban besar. Dan ketika umat Islam menika bersentuhan dengan peradaban-peradaban lain, akhirnya orang Islam menika terpaksa menghadapi tantangan-tantangan, kritikan-kritikan terhadap akidah Islam dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi harus membela akidah Islam. Pembelaan terhadap akidah menika memunculkan, melahirkan ilmu baru namanya ilmul kalam. Dulunya mboten wonten, tiba-tiba wonten ngilmu namanya ilmul kalam. Ini termasuk ngilmu yang pertama kali lahir dalam sejarah Islam. Dan ngilmu-ngilmu yang lain nika nembe ngilmu-ngilmu sing berkaitan dengan Quran, belum ilmu-ilmu yang lain. Misalnya umat Islam menika setelah berhasil menguasai wilayah-wilayah yang luas menika, akhirnya mewarisi, terpaksa mewarisi peradaban-peradaban besar sebelumnya. Akhirnya kemudian banyak kitab-kitab dari bangsa-bangsa lain diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab.
jenengan niku nak pernah menjadi penerjemah, kula nate dados penerjemah. Menerjemahkan niku mboten mudah. Karena menerjemahkan niku jenengan goleki padanan istilah dari bahasa lain ke dalam bahasa sendiri. Niku wangel niku. Wangel sangat. Tidak mudah menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa kita niku. Niku tidak mudah menciptakan padanan-padanan istilah. Niku mboten mudah. Nah itu bangsa Arab niku menerjemahkan karya-karya bangsa-bangsa besar di sekitar Jazirah Arab. Orang Yunani, orang Persia, niku semua diterjemahkan. Lalu muncullah ilmu namanya ilmu falsafah. Ilmu namanya filsafat. Wah niku luar biasa. Ilmu falsafah menika pancen ngilmu sing diterjemahkan dari bangsa lain, bukan ciptaan aslinya orang Arab, bukan ciptaan aslinya umat Islam, bukan, diambil dari bangsa yang lain. Tetapi begitu ilmu menika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dikembangkan sendiri oleh orang Arab. Niku kados ceritane bangsa Jepang riyen niku ceritane, nggih. Niku bangsa Jepang niku riyen ceritane kan pertama-tama bangsa Jepang niku merangkak dari bangsa yang terbelakang jadi maju. Niku kan ilmunya sederhana, meniru ilmunya orang lain. Makanya dulu bangsa Jepang niku nak ndamel nopo produk-produk niku dianggap remeh. Zaman kula tesih cilik niku tesih ada kesan niku. Barang-barang gawean Jepang niku mesti welek. Barang sing apik niku napa? Mesti gawean Jerman, Itali, Inggris nggih. Zaman cilik kula niku wonten lampu namanya lampu setongkring. Tesih wonten sakniki. Sing wonten mboten nggih? Terus dienggo napa? Gue golek kodok. Zaman kula cilik niku wonten lampu sing lampu setongkring. Niku lampu setongkring sing dianggap top zaman kula niku, zaman kula cilik niku sing gawean apa? Jerman mesti. Jerman. Niku sing paling top niku. Pokoke nak duwe lampu setongkring kok gawean Jerman niku mesti Pak Carik, lurah nggih, bayan. Nak sing kere-kere niku ya teplok. Teplok. Iku nak jam 10 pateni. Wiyen nak ngoten nah. Turu niku sewengi nggih mesti anu peteng ngoten. Lamuke gara karu-karuan. Wong jam 10 pun dipateni nggih, teplok. Nak sing duwe stongkring sing buatan Jerman niku Pak Lurah, petinggi, bayan, carik ngoten. Utawi pegawai napa gade priayi lah nggih. Ah niku nak Jepang niku riyen nek damel barang niku dianggap remeh. Tapi lama-lama Jepang belajar, niru dulu, belajar lalu mengembangkan produk sendiri, belakangan wah jadi keren produknya. Sakniki nak tuku mobil kok gawean Cina nggih dianggap kere. Nah tuku mobil kudu Jepang, ya minimal Korea lah. Nah sekarang bangsa Cina nggih ngoten, niru dulu sekarang. Maka lama-lama dia juga akan mengembangkan produk sendiri, akan jadi produk yang luar biasa. Nah niku umat Islam riyen ngoten. Pertama-tama niku niru bangsa lain dulu, diterjemahkan, terus kemudian dikembangkan sendiri. Jadilah namanya ilmu baru, ilmu falsafah. Ini beda dengan ilmu filsafat yang di Yunani beda. Karena begitu jadi ilmu falsafah itu sudah dikembangkan sendiri oleh umat Islam dengan warna Islam. Ilmu baru. Lalu ada ilmu lain. Wah ini luar biasa. Ada ilmu lain namanya ilmu sejarah. Ilmu sejarah.
Bangsa Arab menika bangsa ingkang peduli sejarah. Tetapi sebelum datangnya Al-Quran, sebelum datangnya Islam, tidak ada orang Arab satupun yang nulis buku. Begitu wonten agama Islam datang kepada bangsa Arab, kemudian lahir suatu disiplin ilmu baru, namanya ilmu sejarah, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu tabaqat wat tarajum. Ilmu tabaqat wat tarajum itu ilmu sejarah. Ini ilmu luar biasa. Orang Islam menika, ulama Islam nggih. Niki rada agak kula ragi sedih karena ilmu sejarah ini kurang dikaji di pondok-pondok pesantren. Teng pondok menika ngajine nggih fikih, tafsir hadis nggih, paling nahwu, ilmu alat ngoten nggih. Padahal wonten ilmu yang menjadi favoritnya ulama Islam pada zaman itu, namanya ilmu sejarah, ilmu tabaqat wat tarajum. Kitab yang ditulis oleh ulama Islam di dalam sejarah niku ribuan jilid, mengagumkan sekali. Semua ulama ingkang kita kenal itu mereka itu semua punya perhatian pada sejarah. Ambil contoh ya, Imam Suyuti. Imam Suyuti yang hidup pada tahun 1500-an, kira-kira nggih eranya Wali Songo. Imam Suyuti menika imam ingkang meninggalkan karya yang dikaji di seluruh dunia Islam menika tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain menika karyanipun Imam Suyuti yang hidup tahun 1500-an, kira-kira sezaman dengan Wali Songo, mengarang tafsir Jalalain. Tapi tidak banyak orang tahu bahwa Imam Suyuti menika ngarang kitab sejarah namanya Bughyatul Wa'ah fi tabaqatil lughawiyyin wan nuhah. Ini ilmu kitab sejarah ingkang nyejarahaken para ulama-ulama ahli ilmu nahwu. Sejarah pun dibahas oleh Imam Suyuti menika. Ada 2 jilid. Tapi menika termasuk kecil. Wonten kitab sejarah namanya Tarikhu Baghdad. Sejarah kota Baghdad. Ini sejarah luar biasa. Sekarang diterbitkan kira-kira 25 jilidan. 25 jilid. Kitab Tarikhu Baghdad menika karangipun Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi menika nak jenengan waca niku jan ra masuk akal. Karena Tarikhu Baghdad niku ini kan gambarane nggih, kula critani nggih. Jangan percaya mawon karena enggak pernah baca sampeyan. Percaya mawon kali kula. Kitab Tarikhu Baghdad menika kitab yang menjelaskan tentang semua ulama yang pernah tinggal di Baghdad karena belajar di sana, entah tinggal di Baghdad karena belajar atau karena mengajar, atau orang-orang yang pernah singgah di Baghdad tapi orang alim, lewat tok ngoten, lewat tok nggih, mungkin sowan kali kiai niki, kiai niku golek sanad hadis, belajar sebentar lalu pergi lagi pindah ke kota lain. Orang-orang yang lewat kota Baghdad semua dicatat oleh Imam Al-Baghdadi. Makanya kitabnya itu, lah Baghdad itu ibu kota negara. Lah pasti kan wong sing lewat ibu kota negara itu kan kuwatane mboten kanten-kantenan. Lah kados Jakarta kan niku sing lewat wirawiri kan niku kuwatah. Niku semua dicatat. Lah kok iso? Jangan sakit bayang, dan niku ngarang dhewean. Masa niki ngarang kan bareng-bareng, wonten tim. Enak sakniki niku, nggih. Borongan sakniki niku. Niku ngarang kitab piyambak 25 jilid sejarah kota Baghdad.
Ya Allah, kula nak maos niku geleng-geleng, kok bisa orang ngarang kitab seperti ini sendirian mengenai sejarah semua ulama yang pernah tinggal di Baghdad atau pernah lewat kota Baghdad. Nah ini kan ajaib sekali. Dan kitab sejarah dalam Islam itu kuat sangat. Tariku Baghdad, wonten namanya Tabaqatus Syafi'iyah, menika kitab sejarah yang dikarang oleh Imam Subki, menika kira-kira 7 jilid. Ada napa Tarikhul Umam wal Muluk, menika kinten-kinten nggih 25 jilid. Karangipun seorang ahli tafsir besar namanya Imam Tabari. Luar biasa. Wonten ahli sejarah namanya Ibnu Khaldun. Mereka ahli sejarah dari Tunisia atau dari Spanyol sebetulnya, pernah tinggal di Tunisia, meninggal di Mesir. Mereka ngarang kitab sejarah namanipun Kitabul Mubtada'i wal namanipun Kitabul Mubtada'i wal Khabar fi Diwanil Ajami wal Arabi wal Barbar. Menika kitab sejarah 6 jilid yang muqaddimahnya menika terkenal sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun. Niki kitab sejarah yang luar biasa. Luar biasa. Kula radi bangga karena mbah kula menika saking pondokan namanipun Kiai Muhammadun. Kiai Muhammadun Pondokan. Meninggal tahun 1981. Menika gadah kitab Ibnu Khaldun menika. Dan kula heran karena kiai-kiai itu jarang sing mengoleksi kitab sejarah niku. Nah ini Mbah Muhammadun, kakek kula menika sang via ibu gadah kitab menika dan dibaca niku. Nah niki terus kembali wau keajaiban Quran menika. Bangsa Arab menika dari bangsa sing mbok-mboken tiba-tiba melahirkan peradaban pengetahuan yang luar biasa. Dalam waktu yang tidak lama, kira-kira 200 tahun menika. 200 tahun. Dari bangsa yang nol sama sekali tiba-tiba disulap oleh Al-Quran menjadi bangsa yang besar sekali, mewariskan, menciptakan peradaban yang luar biasa. Para sedherek-sedherek, peradaban ilmu menika, hadaratul ilm menika. Nah niki kula badhe saking Arab menika wau ngomong Baghdad. Saniki ngomong Jawa. Para sedherek, hadaratul ilm menika peradaban ilmu yang merupakan keajaiban Al-Quran menika. Itu semua kemudian disebarkan ke seluruh dunia, diajarkan ke seluruh dunia, sampai ke tanah Jawa. Tapi sebelum ke tanah Jawa menika lewat sik Sumatera, lewatnya Aceh sih, karena kan Aceh niku kan serambi Mekah. Jadi karena serambi, terus Islam niku kan datang saking daerah utara mriko. Islam datang ke Indonesia menika jalurnya ada 3. Sebagian dari ada dua. Sebagian dari Persia lewat India turun ke Semenanjung Melayu terus meloncat ke Sumatera. Itu jalur pertama. Menurut Profesor Nurholis Majid alias Cak Nur, yang bapaknya itu adalah murid kinasihnya Mbah Hasyim Asy'ari. Nah ini penting diketahui ini. Cak Nur itu bapaknya mereka santri kinasihnya Mbah Hasyim. Santri kinasihnya Mbah Hasyim. Menurut Cak Nur,
Karena Islam itu dulu salah satu jalurnya datang ke Indonesia itu lewat versi India terus ke Sumatera, makanya ada agak bau-bau Persianya. Makanya orang Indonesia niku nak mengucapkan kata sholat niku sholat, zakat nggih zakat, rahmah nggih rahmat. Padahal nak cara Arab niku kan zakat sholat itu kan tae namanya tak napa? Tak napa? Marbutoh. Tak marbutoh niku nak diwaca niku wacane sholatun, nak diwaqaf dados sholah. Zakatun dados zakah. Tapi wong Jawa kok murine kok sholat, kok bayar zakat, kok orang bayar zakah, gitu? Kok kenapa kok bayar zakah? Kok ora kok boten kok zakat, kok boten zakah? Kok rahmat, kok boten rahmah? Nah rahmah kan wedok, gitu? Nah rahmat lanang, padahal ya podo-podo no tak nise. Nah wong Jawa niku aneh kadang. Podo-podo sekali pas siji ning le maca beda, nak rahmat dadi jenenge wong lanang, nak rahmah dadi jenenge wong niku gawean wong Jawa dhewe niku. Ning arep boten wonten ngoten niku. Niku asli gawean Jawa. Nah tapi niku asal usule saking Persia. Saking Persia. Nah niku mau karena Islam niku datang teng Indonesia melalui Persia terus India. Nah wong Persia niku nak mengucapkan sholah niku sholat, zakah nggih zakat. Makanya itu kemudian menjadi napa nggih tetenger kira-kira ngoten lah, tanda bahwa oh salah satu sejarah Islam masuk ke Nusantara niku riyen niku jalurnya dari Persia turun ke India terus turun ke bawah. Niki kula menganjurkan kepada jamaah sak menika nggih, jenengan niku nak pas nganggur nggih aja dienggo nglamun. Sekali-sekali jenengan niku ndelok Google Map. Tapi niki Google Map ora terus dienggo cuma nggo Gojek tok. Numpak mobil Gojek kepengin kemana nganggo Google Map. Jenengan ndelok Google Map, kemudian jenengan lihat peta. Sepatus jenengan niki nak wonten tiyang ngomong tentang sejarah bangsa Islam dulu, kebesaran peradaban Islam dulu, jenengan ngertos Baghdad niku teng pundi, Baghdad niku arahe teng pundi, ngerti lah bayangan meskipun tidak tahu titik pastinya, tapi jangan kedang ngertos. Oh Hijaz niku di mana? Mekah, Madinah, mangke wonten Thaif, wonten daerah namanya Yordan, Syria, Mesir, Tunisia. Karena itu semua riyen niku daerah-daerah peradaban ilmu semua. Dan zaman niki kula selo-selo sithik niki nggih. Karena ngomongnya ya loncat-loncat ora jelas ngoten niki mboten seminar nggih. Mboten seminar nika. Nika ngomong napa nggih. Dadi mboten seminar, enggak usah sistematis lah nggih. Mboten teng kampus niki. Terus zaman riyen niku nak tiang-tiang kiai-kiai Jawa akhir abad 19 1800-an ngantos awal abad 20 1901 sampai pertengahan abad 1950 niku wong-wong Jawa niku riyen niku belajare teng pundi? Teng pundi belajare? Teng Mekah Madinah. Sakniki belajare teng Lirboyo. Nek saniki wis mboten zaman Mbah Asnawi Kudus, zaman Mbah Soleh Darat, zaman Mbah Zubair Sarang, zaman Mbah kula Mbah Muhammadun Pondoan, zaman sinten nggih Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan niku semua kiai-kiai Jawa riyen niku nak ngaos niku nggih teng Mekah.
sekolah teng luar negeri semua. Makanya mutu ilmunya ya mutu ilmu luar negeri semua. Wong sekolah teng Mekah sedaya. Lah zaman menika niku kenapa kok ulama kita niku kok bisa datang ke sana? Kok enak banget niku riyen niku nggih. Ulama Nusantara niku nak badhe teng Mekah niku gampang banget wirawiri kados biasa bledang-bledeng ngoten. Soalnya zaman niku dereng wonten paspor. Jenengan nak haji zaman sak mangke niku haji niku nak sakniki kan haji umroh 12 dina mulai. Leres. Iki kan umroh 12 dina mulai. Haji paling lama berapa? 40 hari. Paling lama. Oke. Itu ONH. Nah haji plus nggih padha karo umroh 15 dina wis mulai. Zaman riyen mboten. Zaman Mbak Asnawi Kudus niku nak haji nggih, kiai Jawa kok haji. Niku mesti bar haji langsung golek ngilmu. Haji terus golek ngilmu. Niku zaman riyen. Makanya kados Mbak Asnawi niku ceritane sekolah belajar teng Mekah mriko. Mbah Zubair, bapakipun Bapak Mun Zubair niku nggih. Niku haji terus teng mriko belajar 3 tahun. Wonten sing kados Mbak Asnawi bertahun-tahun ngantos berapa? 9-10 tahun atau bahkan lebih niku. 15 tahunan Mbak Asnawi Kudus menika. Raden Asnawi teng Mekah menika. Dangu sangat. Bar haji golek ngilmu. Nah sak menika bar haji blonjo. Bar haji blonjo. Mulai tasik kuwebek wabot. Isine napa? Kurma. Wonten wis sembarang dhewe ora karu-karuan lah. Nak zaman riyen Mbak Asnawi mulai tasik kebek wabot isine napa? Kitab. Makanya kalau ulama sekarang ini mutunya beda dengan zaman dulu nggak bisa dimaklumi. Riyen niku ulama niku sekolah teng Mekah sedaya. Mekah, Madinah, teng Kairo, Mesir. Terus haji bar haji langsung ngaji. 3 tahun. Mbah Bisri Mustafa, bapaknya Gus Mus, menika haji bar haji 2 tahun, 3 tahun teng Mekah. Ngaos kalih Syed Alawi Al-Maliki, bapakipun Syed Muhammad dan para guru-guru yang lain. Nah, kenapa kok ulama kita bisa begitu dulu itu? Karena zaman dulu menika umat Islam menika dari ujung sampai ke ujung tinggal di satu kawasan yang tersambung menyambung. Terus jenengan tinggal di Jawa, niku badhe teng Mekah. Niku kados tiyang Demak terus teng Kudus ngoten mawon. Enggak ana ditakoki paspor teng Jeddah digledhak, enggak ada. Karena semua tanah Islam jadi satu. Jadi satu. Makanya saya menyebutnya kalau nak kulo ceramah teng kampus niku ben ketok tegi nggih. Kulo kasih istilah. Zaman menika ulama-ulama Islam menika hidup di dalam namanya geografi yang cair. Wah, istilahnya ngoten. Fluid geography. Ben ketok keren. Nak teng kampus kan ketok keren sithik nggih. Fluid geography. Geografi yang cair, artinya apa? Enggak ada batasan-batasan negara nasional dan paspor, enggak ada visa, enggak ada. Makanya wong Jawa sekompriki tekan Mekah, dia langsung terus kados teng desane piyambak. Mangke teng Madinah nggih ngoten. Makanya jenengan kedah ngertos niku, delok Google mangke jenengan delok niku. Oh, riyen niku sepundi niku hubungane tanah Nusantara kalih teng Mekah Madinah niku sepundi? Kedah jenengan delok, mangke Google niku kados kedahe wonten manfaate ngoten lho. Jenengan kedah
paham niku lokasi peradaban Islam pada zaman. Nah niku Islam dulu datang dari tanah Persia ke Nusantara, yang kedua dari laut. Jadi Islam niku dulu datang dari darat, kemudian dari laut. Yang dari laut lewat Yaman menyusuri Samudra Hindia, India niku nggih ngeten bentuke, terus tekan Sumatera. Makanya orang Sumatera menika pertama kali sing tuk ngilmu Islam orang Sumatera. Orang Sumatera menika dari segi silsilah ngilmu luwih tuwa. Luwih tuwa. Wong Jawa luwih nom, okay. Makanya tafsir pertama yang ditulis oleh ulama Nusantara dalam bahasa lokal menika lahir dari tanah Aceh, ditulis oleh seorang ulama besar Aceh yang hidup pada tahun 1600-an abad 17 Hijriah, kira-kira sezaman dengan Sultan Agung Mataram, okay. Namanya Syekh Abdurrauf Singkel. Abdurrauf Singkel, kenapa Singkel? Karena dari daerah namanya Singkil, makanya disebut dengan Syekh Abdurrauf As-Singkili. Mereka nulis tafsir pertama di Indonesia, namanya judulnya Tarjumanul Mustafid, di dalam bahasa Melayu, ditulis ngangge huruf Arab tapi bahasanya Melayu. Terus ini luar biasa, bahasanya Melayu ning aksaranya Arab. Nah aksara Arab ingkang dipun damel nulis bahasa Melayu niku disebut dengan aksara Jawi. Terus aksara Jawi niku mboten aksara Jawa, aksara Arab untuk menulis bahasa Melayu. Kalau aksara Arab untuk menulis bahasa Jawa dan Sunda namanya Arab Pegon. Niku bedanya Pegon kali Jawi. Nah niku tafsir pertama niku lahir tenggene Aceh niku. Nah tafsir pertama dalam Islam sudah lahir berabad-abad sebelumnya teng tanah Arab. Niku bagian dari keajaiban Quran niku wau, mukjizat. Lah niki mukjizat Quran menika mboten sekedar mengubah bangsa Arab, mengubah bangsa Nusantara juga. Niki kan ajaib nggih. Supaya dengan penggalih nih Pak. Yang disulap oleh Quran menika mboten sekedar bangsa Arab, bangsa Nusantara. Yang dulunya sebelum kedatangan Islam sudah ada peradaban Hindu-Buddha, sudah ada, dan itu peradaban besar menghasilkan karya-karya sastra yang luar biasa. Tetapi bangsa Islam, agama Islam ketika datang ke Nusantara itu juga menyulap bangsa Nusantara dari bangsa yang tidak mempunyai tradisi peradaban ilmu Islam menjadi punya peradaban ilmu Islam. Lahir para ulama-ulama besar. Abdurrauf Singkel menika dari Aceh. Mangke turun dari Abdurrauf Singkel turun ke bawah Palembang. Menika wonten ulama besar namanipun Abdus Somad Al-Falimbani. Hidup tahun 1800-an, abad 19 awal. Abdus Somad Al-Falimbani menika ngarang kitab, meringkas kitab Ihya karanganipun Imam Ghazali, dipun ringkas dalam bahasa Melayu. Namanya Sirajut Thalibin kalau tidak salah. Sirajut Thalibin. Oh, Syarus Salikin. Sayrus Salikin fi ikhtisari al-Ihya Ulumuddin. Menika karanganipun Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Turun ke bawah. Nggih kula ringkas mawon lah. Nggih. Dados peradaban Islam dateng dugi Nusantara, Sumatera, Palembang,
Banten, Banten riyen, Banten kemudian Ngetan, dugi Jawa Tengah, Jawa Timur. Lah niku mangke Jawa Timur melompat terus ke Bali, Lombok, Maluku dan sekitarnya. Halmahera, itulah perjalanan peradaban ilmu Islam menika kados mekaten. Di dalam rangkaian nika perjalanan dari Yaman ngantos dugi Halmahera menika lewat Jawa, Lombok ngantos dugi Halmahera, itu semua menjadi jalur perjalanan mukjizat Al-Qur'an menika. Ngilmu dibawa dari Arab sampai ke Nusantara. Nah, siapa yang mewarisi peradaban ilmu menika? Siapa? Tidak ada lain kecuali Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Yang mewarisi peradaban ini semua adalah pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Pewarisnya tidak ada lain kecuali pondok pesantren. IAIN tidak, UGM apalagi. Yang mewarisi semua menika pondok-pondok pesantren. Semua ilmu ingkang dipun warisaken Mbah Munawir Kerapia ngantos dugi Mbah Arwani Amin, ilmul qiraah. Wonten namine ilmul qiraah menika, ngilmu carane maca Quran. Wah, menika karangan mengenai ilmul qiraah luar biasa kuatah, berjilid-jilid. Imam Syatibi, Imam Al-Jazari, dan imam-imam yang lain mengarang kitab luar biasa. Bangsa Arab yang semula tidak mengenal peradaban, lah kok tiba-tiba mengarang kitab ribuan jilid. Ngantos dugi tanah Jawa, sinten ingkang mewarisi ilmu qiraah? Kiai-kiai Nahdlatul Ulama, pondok-pondok pesantren NU. Semua ilmu ingkang dipun pelajari cah-cah santri wonten pondok-pondok menika, semua niku ngilmu hasil mukjizatnya Al-Qur'an. Ngilmu nahwu, sedherek-sedherek saya, ngilmu nahwu niki ajaib sekali. Bangsa Arab menika bangsa ingkang ngomong bahasa Arab nggih sejak riyen. Tetapi ngilmu bahasa Arab itu baru muncul setelah ada Islam. Niki ajaib. Orang Arab sejak riyen sebelum datang Islam sampun ngomong bahasa Arab. Tetapi ilmu mengenai bahasa Arab itu baru muncul setelah umat Islam, setelah Islam muncul datang ke bangsa Arab. Dan karangan mengenai ilmu nahwu, masya Allah niku luar biasa. Makanya ilmu nahwu menika ilmu yang termasuk menjadi napa nggih, ilmu yang menjadi kebanggaan umat Islam. Kebanggaan umat Islam menika ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, nahwu shorof. Dan kebetulan ini ilmu yang menjadi favoritnya ulama-ulama kiai-kiai Jawa menika. Wonten kiai besar teng Rembang, moro sepahipun Mbah Bisri Mustafa, bapakipun Gusmus. Namanipun Kiai Khalil Kasingan. Kiai Khalil Kasingan menika meninggal nak boten salah tahun 1936 sebelum kemerdekaan. Kiai Khalil Kasingan menika dianggap sebagai sibawehnya tanah Jawa. Sibaweh itu artinya ulama ahli ilmu nahwu yang besar sekali di masa lampau. Muridnya tadi itu Imam Khalil Al-Farahidi menika. Gadah murid namanya Imam Sibaweh.
Alim dalam bidang ilmu nahwu, bahkan termasuk peletak dasar ilmu nahwu. Nah niki wonten Kiai Rembang, aslinya Sarang menika, Kiai Khalil Harun. Menika dianggap sebagai sibawehnya tanah Jawa. Alim ilmu nahwu. Ngarang terjemahan Alfiyah dipunjuduli Alfiyah Rembang. Ana wonten cerita, kula diceritani wonten kiai saking Semarang, namanya Kiai Sodik Hamzah, pengasuh pondok pesantren As-Sodikiyah Kaligawe. Riyen bapakipun menika pernah tumbas Alfiyah Rembang. Kinten-kinten nggih taun nggih tigang dosoan lah nggih. Alfiyah Rembang zaman niku dereng kitab niku sulit kadoboten sekarang nggih teng Mubarakatun Thayyibah kathah sakniki tumbas gampang. Malah sakniki wonten PDF gratisan teng internet kok. Nggih to? Maktabah Syamilah sakniki nek kitab niku wis wanulah blader. Zaman sak menika golek kitab niku susah, kejaba niku nggih luarang. Bapakipun Ki Sodik Hamzah menika tumbas Alfiyah Rembang niku harganya niku sapi loro. Sapi loro. Kula nggih heran, sapi loro dikutuku Alfiyah Rembang karena Alfiyah Rembang menika tulisan tanganipun piyambak Ki Khalil Kasingan. Dan tesih tersimpan Alfiyah menika kula nate delok langsung, kula demek, kula foto, kula wonten versi PDF-ipun. Alfiyah Rembang niku regane rong sapi. Niku nek di rupiah sakniki pinten niku? Rong sapi niku 50. Niku nggih Nmax loro nggih. Nggih ya? Nmax loro niku. Untuk kitab siji namanya Alfiyah Rembang. Seratanipun Ki Khalil Kasingan, muraswahipun Mbah Bisri Mustafa. Niku nggih termasuk mukjizat Quran menika. Ilmu nahwu menika lahir murni karena ada Quran. Karena kalau nggak ada Quran nggak akan lahir ilmu nahwu. Dugi tanah Jawa diajaraken teng pondok-pondok sedaya. Santri semua kalau mondok di pesantren pasti pertama-tama ngajinya jurumiyah. Jurumiyah menika kitab yang merupakan hasil dari keajaiban Al-Qur'an. Menika kitab muqaddimah sederhana mengenai ilmu nahwu, diajarkan sak donya. Terus sak menika niku nak wonten tiyang kok kepengin belajar bahasa Arab. Pertama kali pintu masuknya gerbangnya menika jurumiyah. Jurumiyah menika dikarang oleh seorang ulama dari Afrika Utara, Al-Jazuli. Ibnu Ajurum, mohon maaf. Ibnu Ajurum menika kinten-kinten hidup tahun 1300-an. Abad 14, kira-kira di era Majapahit. Di era Majapahit lahir kitab jurumiyah yang dipelajari oleh seluruh santri-santri sak donya. Mboten teng Indonesia tok, di mana-mana kalau ada santri belajar bahasa Arab pertama kali yang dipelajari adalah kitab jurumiyah. Di perguruan tinggi tidak ada. Tidak ada. Sing belajar kitab niki nggih pesantren. Makanya saya para sedherek nggih ingkang gadah putra-putra sak menika mondok, saestu syukur luar biasa. Nggih. Sing gadah putra kok sak menika mondok menika masyaallah nikmat ingkang luar biasa karena putra-putra jenengan sedaya menika menikmati hasil dari mukjizatul Quran. Karena yang mengajarkan ilmu niki sedaya tidak ada lain di lembaga seluruh dunia sekarang. Tidak ada kecuali pesantren atau lembaga-lembaga seperti itu yang di negara-negara yang lain. Gak ada. Nggih pesantren tok. Sing mengajarkan nggih kiai. Nggih kiai.
Nggih Kiai, betul nonton tentunipun. Makanya niki luar biasa. Terus kula tutup ceramah menika, kula kepengin menegaskan sekali lagi betapa agungnya Al-Qur'an menika. Pancen Al-Qur'an menika betul-betul mukjizat besar yang menyulap bangsa Arab dari bangsa mbok-mboken menjadi bangsa yang membangun peradaban besar luar biasa. Ini adalah mukjizat yang jauh melebihi mukjizatnya Nabi Musa yang sekedar menyulap tongkat saja. Ini yang disulap bukan hanya tongkat, tetapi adalah bangsa, dan bukan hanya bangsa Arab saja, tetapi juga bangsa-bangsa yang menerima ilmu-ilmu ini sampai ke Jawa, ke Nusantara. Jenengan sedaya niki disulap oleh Al-Qur'an. Kita bangga. Bangga mboten? Bangga mboten? Nah, sebagai penutup tantangan kita ke depan. Zaman sakmenika umat Islam pancen nembe nandang musibah. Nandang musibah. Riyen zaman eranya Imam Sibaweh, Imam Khalil sak piturute menika, bangsa Islam menika sebagai obor peradaban. Obor peradaban ingkang menciptakan pengetahuan, menciptakan teknologi, membangun peradaban-peradaban yang raksasa, baik peradaban mental intelektual maupun peradaban material. Jenengan nak ningali bangunan-bangunan kuno nggih tenggene daerah-daerah mriku teng ngarep, Masya Allah, niku menakjubkan sekali. Salah satu warisan yang masih bisa disaksikan sekarang ini Istana Alhambra di Spanyol. Kula nggih dereng nate mriku. Nggih ndelok teng YouTube mawon. Jangan kula dongakake kapan-kapan dugi mriku. Nggih. Tiketnya murah kok. Nggih. Murah nggih. Kita nak Spanyol Jakarta niku nggih sak jalan 7 juta. Nggih. 7 juta. Bolak-balik nggih 15 juta. Padha karo umroh lah nggih. Mungkin nak gada arto nggih disempatkan melihat ke Spanyol sana. Ada bekas-bekas peradaban material berupa arsitektur bangunan yang luar biasa. Menika di Spanyol. Umat Islam dulu adalah pembangun peradaban. Nah, sekarang umat Islam menika pancen sedang mengalami musibah karena kita sekarang ini memang di dalam tangga bangsa-bangsa di dunia menika sedang ada di bawah, pancen. Dari produsen peradaban sekarang ini kita menjadi konsumen peradaban. Di pancen nembe angsal coba saking Gusti Allah. Tapi insya Allah balik malih, insya Allah umat Islam balik kembali dan tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Kita harus kembali, kita mengembalikan umat Islam ke depan sebagai pembangun peradaban, terutama hadaratul ilm, peradaban ilmu, sehingga kita bisa dipandang oleh bangsa-bangsa lain dengan bangga. Karena sak menika umat Islam menika nak wong jaba niku ndelok umat Islam niku konotasine niku mboten enak niku. Umat Islam niku pasti konotasine kere nggih. Pokoke ora enak lah. Ora enak pokoke. Nah jenengan pernah
urip tenggene negara-negara barat nggih. Kula pernah urip 4 tahun teng Amerika niku nggih suarane Islam niku mboten enak pancen. Mboten enak. Kere terus apa nggih? Wah, apa nggih? Penyakitan nggih, gudikan. Wis pokoke ngoten-ngoten niku lah. Ya tapi memang ya pancen kenyataane ngoten. Mboten usah ditolak-tolak. Mboten nangsal. Jeneng anak lagi lara iki kudu ngaku lara. Nek ana wong lara kok ngaku waras niku masalah niku. Soalnya wong lara kok ngaku waras niku mesti mboten pulun berobat. Umat Islam sekarang ini pancen sedang sakit. Kita sedang terbelakang, peradaban kita ini kalah oleh bangsa-bangsa yang lain. Makanya kita harus berobat. Bagaimana caranya? Kembali lagi Al-Quran sebagai sumber mukjizat ini. Kembali lagi kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi, kepada warisan para ulama-ulama ini. Makanya PBNU saat menikah tema pentingnya menika peradaban, hadarah, karena memang ini warisan kita menika hadaratul ilm. Menika para sedherek-sedherek ingkang saged kula aturaken menganangi napa mukjizatipun Al-Qur'an, mugi-mugi kita sedaya saged mengembangkan kembali, mengembalikan kembali mukjizat Al-Qur'an menika, membangun kembali umat Islam sebagai umat yang menjadi pembangun peradaban, dan kita sedaya angsal barokah saking Al-Qur'an, angsal napa nggih pitedah saking Al-Qur'an, lan mugi-mugi putra-putra kita sedaya saged mengembangkan ilmu-ilmu ingkang lahir saking Al-Qur'an. Makaten nyuwun maaf menawi wonten kekhilafan, kekirangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tunjina bihima min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihima jami'al hajat wa tudahhiruna bihima min jami'is sayyiat wa tarfa'una bihima indaka 'ala darajat wa tuballighuna bihima aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana warhamna ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil a'marana wa sakhif ajsadana wa hassin a'malana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim buyutana wa sallim baldatana wa sallim ma'ahidana wa sallim madarisana wa sallim ulama'ana wa asadidatana wa sallim auladana wa sallim azwajana wa sallim aba'ana wa ummahatina wa sallim ajdadana wa jaddatina wa sallim ya Allah asdiqa'ana wa sallim ya Allah jiranana wa sallim ya Allah umara'ana wa sallim ya Allah ulama'ana wa qadhi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah la tada'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la daynan illa ya Allah qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya
wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'al ya Allah akhir kalimatina ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya Allah anzil alaina ya Allah barakatal Qur'ani fi hadhihi al-lailah wa fi hadzal majlis wa fi hadzal maqam ya Allah. Allahumma anzil ya Allah barakatal Qur'ani fi 'aishina wa fi hayatina wa fi ahlina wa fi baitina wa fi madarisina wa fi balbatina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ikhtim lana bi khatimati sa'adati ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri suratul Fatihah. Makatan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.